Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. Surah Ghafir atau Surah Mu'min ayat 7. Yang kita hormati Ketua Pengurus dan seluruh jajaran kepengurusan Masjid Islam, Al-Mukarram Ustaz atau imam kita, dan juga orang kami, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat rahimahullah. Kita bersyukur pada Allah malam ini dengan izin Allah, walaupun tadi kemarin telepon Ustaz secara mendadak. Telepon beliau saya kena kurang 15 yang terpatahkan tidak bisa. Jadi saya langsung yang namanya Ustaz Pak, memang malam pun telepon langsung bergerak itu Ustaz sama kayak dokter juga Pak dokter begitu juga kalau tiba-tiba pasien itu gawat darurat langsung bergerak. Jadi Ustaz pun tak ada cerita, tak ada bahan, tak ada ceramah saya, tak ada cerita. Begitu ditelepon tengah malam pun bergerak tengah malam pun bergerak. Di atas motor kita meramu materi yang namanya pengganti apa yang ada aja lah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita surah Ghafir atau surah Mu'min ayat 7, judulnya orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat. Bapak Ibu, yang mendoakan kita itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal yang mendoakan kita pertama diri kita. Tak mungkin kita tak mendoakan kita, ya kan? Ada orang yang tak mau mendoakan dirinya. Bapak Ibu, kira-kira ada tak orang yang tidak mau mendoakan dirinya? Ada tak? Dirinya tak mau didoakannya? Ada tak? Ada orang yang tak sholat tu, yang tak sholat tu tak berdoa kan? Bila dia mendoakan dirinya kalau dia tak sholat? Bapak Ibu, doakan saya, ya kan? Ya doakan, tentunya sholat Faktor internal yang mendoakan kita, diri kita, atau orang tua kita, atau timbal balik. Kita doakan orang tua kita, Rabbil firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan orang tua kita, dan orang tua kita mendoakan kita. Kita doakan ustaz-ustazah kita, ustaz-ustazah guru-guru mendoakan muridnya, sahabat mendoakan sahabatnya. Ini faktor internal orang-orang yang mendoakan kita.
Dan yang kedua, faktor eksternal, ada yang mendoakan kita di luar kita, bukan diri kita, bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan sahabat kolega kita, tapi siapa? Para malaikat. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat. Ya. Sampai kita tidur malam, sampai bangun tidur, kita didoakan oleh para malaikat, insyaallah. Ya, ini namanya dalam istilah bisnis passive income. Ya, dia duduk saja, tapi transfer ke rekeningnya tiktok. Betul. Dia tak bekerja, tapi kiriman itu masuk terus. Ini namanya passive income. Dan bekerja dia, tapi terus berdatangan. Jadi tidur kita tidak beramal kita, tapi dia akan beramal. Ya, tapi ada syarat-syarat dan ketentuannya nanti, sehingga kita didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Ini beruntung orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Kita lihat ayatnya, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu. Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat di sekitarnya, di sekitar arsy. Jadi para malaikat ini banyak sesuai dengan spesifikasinya yang kita wajib kita ketahui, kita hafal namanya dan tugas-tugasnya, dan termasuk rukun iman yang 6 itu adalah 10 malaikat. Jibril, Mikail, terus sampai lewat 10 ini kita harus hafal kesempurnaan iman, kesempurnaan akidah kita. Tahu kita nama malaikat yang 10 ini dan juga tugas-tugasnya. Ternyata masih banyak lagi malaikat yang di luar dari 10 ini, banyak, ribuan malaikat. Ya, ribuan malaikat, ramai malaikat itu. Nah, salah satu malaikat adalah ditugaskan menjaga arsy, memikul arsy. Di mana arsy itu? Arsy itu ya di atas langit ke-7 adalah arsy. Ya, di atas langit ke-7 adalah arsy. Jadi para malaikat ini memikul arsy, menjaga arsy. Sudut dari arsy itu mereka pikul, mereka jaga. Mereka tidak pernah kenal lelah, karena sifatnya malaikat tidak diberikan nafsu, hanya yang ada adalah iman. Sehingga para malaikat itu tidak pernah memberontak, memprotes kepada Allah, menginstruksi kepada Allah, ya Allah, 8 kali bisa diskon tak? Itu manusia yang seperti itu. Ya, mahal banget, bisa tak diskon? Itu manusia. Ya, lama betul, bisa tak dikurangi, diturunkan? Itu manusia, karena ada akal dan nafsu. Kalau malaikat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat. Apa yang Allah tugaskan mereka lakukan. Kalau disuruh sujud 1000 tahun, ya 1000 tahun itu sujud. Kalau disuruh bertasbih, bertasbih. Kalau disuruh menjaga aras, ya. Jadi, dan juga ada malaikat yang khusus itu mencari tempat-tempat orang haji. Ada dalam hadis dijelaskan, malaikat timur memanggil malaikat yang di barat, malaikat yang di barat memanggil malaikat yang di timur. Wah, sini, ini target yang kita cari. Mereka mencari titik-titik di mana orang ada pengajian. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak malaikat maut ya. Tapi malaikat yang khusus spesial untuk itu tugasnya, mencari, melihat data orang yang rajin pengajian. Ini dilaporkan nanti sama Allah. Si fulan dia rajin haji, berikan syafaat, berikan kemudahan. Jadi, malaikat itu memikul arsy dan juga waman hawlahu dan para malaikat yang di sekitar arsy. Apa yang mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka ada 4 tugasnya, 4 yang mereka lakukan di arah sana. Pertama, yusabbihuna, bertasbih. Kedua, bihamdi rabbihim, bertahmid.
yu'minuna bih, mereka beriman taat kepada Allah, terus mengkuduskan, mensucikan, memuliakan Allah. Kemudian yang keempat, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, ya, dan memohon kepada Allah agar dapat ampunanlah orang-orang beriman. Yang saya maksud tadi, dapat doa dari malaikat. Malaikat itu menyebut nama kita. Ya Allah, ampuni si Fulan ya Allah, ampuni si Fulan ya Allah, ampuni si Fulan ya Allah. Jemaah Masjidul Islam ampuni ya Allah. Mulai dari ustaznya, imamnya, muazzinnya, ya, petugasnya, semua pengurusnya, jemaahnya, ampuni ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Dapat doa dari para malaikat. Ya. Lalu para malaikat itu berdoa. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman. Ini cantiknya dari doa malaikat ini, memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bagaimana cara berdoa. Bagaimana model malaikat berdoa? Mereka puji-puji Allah dulu. Mereka angkat-angkat Allah dulu. Itu sunnah para malaikat berdoa seperti itu, Nabi seperti itu, para sahabat juga seperti itu. Tidak bisa tiba-tiba kita berdoa kemudian dipuji Allah. Ya Allah, berikan aku ini, berikan aku itu. Bukan. Biar ada dulu bumbu-bumbunya. Sama mungkin saya kalau mau minjam duit sama Pak Haji, mungkin ya, tak bisa langsung Pak Haji pinjam duitnya, tak bisa. Harus pandai-pandai teknologi dulu, ya nah. Pak Haji, bisa saya datang ke rumah Pak Haji? Begitu kan? Buat janjian dulu. Ya, datanglah nanti habis isya, cerita dulu. Jangan tempat 12 pas, ya kan? Itu teknik ya, teknik. Jadi baru perlahan-lahan, ya kan? Pandai-pandai. Jadi para malaikat memuji Allah. Rabbana, Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya. Maha lapang, maha luas rahmat dan ilmu ya Allah. Dipujinya dulu, diangkatnya Allah dulu, baru dia minta. Apa minta malaikat? Faghfir lilladzina amanu, faghfir lilladzina tabu. Karena itu Allah ampunilah orang-orang bertaubat, wattaba'u sabila, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, jauhkan mereka dari azab yang pedih. Jadi, Masya Allah. Jadi malaikat mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Puji-puji Allah. Makanya berdoa itu, guru-guru kita mengajarkan kita berdoa itu komposisinya dengan dimulai dari ta'awuz, bismillah, puji Allah, salawat salam pada Rasulullah. Itu muqaddimah doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru masuk doanya. Tidak bisa tiba-tiba berdoa Allahumma fir lana, tidak bisa. Ya, Allahumma inna nas'aluka, tidak bisa. Dipuji-puji Allah dulu, dibuat dulu muqaddimahnya, rentetannya, puja-puji Allah dulu, terus salawat salam pada Nabi dulu, baru doa. Begitu ya. Jadi ada di sebuah komplek, ya, di sebuah komplek. Kebetulan malam itu habis isya ada acara syukuran dari sebuah rumah orang kaya. Nah, kebetulan Pak Imamnya di komplek itu, Pak Ustadznya itu sakit perut, nggak bisa datang. Tidak ada yang bisa berdoa. Ada yang bisa berdoa kan? Padahal sebenarnya simpel sebenarnya, tapi ketokohan itu perlu. Tidak ada yang bisa berdoa. Kebetulan ada salah seorang yang baru pulang dari TKI dari Saudi. Nah, apa katanya, ya kan? Oman, bacalah doa katanya kan? Antum kan pulang dari Saudi, gitu kan? Tapi dia berbahasa Arab, ada paman ini. Apa kata paman ini? Tidak mungkin saya bukan ustaz, saya memang kerja di Saudi, saya sudah bisa bahasa Arab. Amin, kata orang. Selesai, langsung berdoa semuanya. Ya?
katanya? La yumkin li'annani kathirul dhunub wal ma'asi ila Allah Ta'ala. Amin. Padahal yang dibilangnya tidak mungkin saya akan berdoa karena saya dosa dan maksiat saya banyak pada Allah. Tapi karena berbahasa Arab, orang-orang jemaah kira bahwa itu adalah doa. Amin. Fa inni zalimun li nafsihi. Amin. Kata mereka. Karena sebenarnya saya sudah banyak menzalimi diri saya katanya. Karena dia baru pulang TKI dari Saudi, karena dia berbahasa Arab, dikira jemaah ini adalah doa. Amin. Walhamdulillah. Langsung makan. Selesai juga hajat jemaah ini kan. Maka perlu ya untuk berdoa ini kita belajar berdoa. Tentunya imam kita, itulah makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i menjaharkan doa bersama. Gunanya biar jemaah ini bisa belajar. Ada orang yang bilang tak perlu itu bid'ah itu, tak ada nabi yang mengajarkan doa berjemaah, ya kan? Ada yang seperti itu, itu salah. Makanya dilapaskan zikirnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Al-Fatihah, ayat kursi, syahidallah inna dina kulli julaila finnar. Mulai dari sama sampai Merauke itu zikirnya sama. Coba tuh, Bapak di masjid mana saja Bapak di Indonesia ini, kalau masjidnya mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, zikirnya sama. Kenapa bisa seperti itu? Siapa yang mengajarkan itu? Ya, habaib ulama-ulama kita dulu yang mengajarkan. Padahal itu bukan satu surah dari berbagai surah yang ada di Al-Quran yang dicoba, yang diambil pilihan-pilihan, ya kan? Jadilah satu zikir, silsilah zikir namanya. Ya, jadi dijaharkan itu sampai tahlilnya juga dijaharkan, sampai doanya juga. Apa hikmahnya? Mengajari jemaah agar bisa berzikir dan berdoa. Sewaktu-waktu imamnya nggak ada, berhalangan, sakit, keluar kota atau pulang kampung, jemaah bisa memimpin zikir dan berdoa. Itu salah satu hikmahnya, ya kan? Itu salah satu hikmah. Jadi malaikat mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Dipuja-pujinya Allah dulu, baru dia minta. Mintanya adalah doanya, ampuni orang-orang bertaubat, orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah, pelihara mereka dari azab neraka jahim yang pedih. Masya Allah. Pemirsa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dalami ayat ini. Apa saja syaratnya di ayat ini sehingga kita mendapatkan doa malaikat? Apa syaratnya? Ada syaratnya, tidak semua orang mendapatkan doa malaikat. Tertentu, kalau dia memenuhi syarat itu, ya dia mendapatkan doa malaikat ini. Tapi kalau dia tidak terpenuhi atau jauh dari syarat-syarat ini, dia tidak mendapatkan doa malaikat. 24 jam malaikat siang dan malam mendoakan orang-orang beriman. Ampuni simpulannya, ampuni simpulannya, ampuni simpulannya. Makanya kita menjadi orang soleh, menjadi orang baik, ya, menjadi orang sukses. Di sini ada doa-doa, saham-saham orang-orang yang soleh di sini. Bapak bisa jadi orang sukses, itu doa orang tua. Bapak maju dan jaya, ekonominya bagus, karirnya melejit, ada doanya para doa di situ. Makanya jangan lupa, kalau cair dana itu, cairkan kepada mereka infak, sedekah dan zakatnya. Ada doa mereka di situ. Doa para doa, kita tidak tahu. Ternyata para doa itu berdoa, ya Allah, ya Allah, maju jaya dan kesimpulan ya Allah. Karena saya tahu kalau dia maju dan jaya, dia selalu berbagi dengan kami. Kita tidak tahu rahasianya, ya kan? Ada doa. Banyak saham-saham orang-orang saleh terhadap perjalanan karir kita, sehingga jangan melupakan mereka. Dan juga jangan lupa doanya para malaikat juga termasuk di dalamnya, itu sang penentu. Malaikat tidak pernah maksiat, tidak ada dosa. Doa malaikat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, beruntung orang-orang yang mendapatkan doa malaikat. Lalu dalam ayat ini apa syaratnya? Dan nanti baru Ustaz tambahkan dari hadis.
Syaratnya mendapatkan doa malaikat dalam surah Ghafir ayat 7 ini adalah, pertama adalah wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Syarat pertama, orang-orang itu beriman. Itu syarat pertama. Mendapatkan doa malaikat itu, kita itu orang yang beriman. Sudah disampaikan oleh guru-guru kita, iman itu ada 3 dimensinya: di hati, di lidah, anggota tubuh, perbuatan sehari-harinya. Hatinya beriman, mulutnya mengucapkan kata-kata yang baik, tangan kaki berjalan berlangkah, mengambil kebijakan, tindak tanda perbuatannya hati-hati, betul-betul bahwa dia seorang orang yang beriman. Ini adalah iman itu. Tasdiqu bil qalbi, ya, wa iqraru bil lisan, wal af'alu bil jawari. Yang 3 itu. Makanya orang-orang Arab Badui berkata dalam surah Al-Hujurat itu, ya Nabi, kami adalah orang beriman. Apa kata Allah? Kalian belum beriman, kalian baru di mulut, di hati belum. Gitu ya. Jadi yang 3 ini harus terpenuhi. Ya, maka ibarat sebuah pokok kayu, iman itu adalah akarnya yang terhujam di dasar bumi yang paling dalam, kokoh, tidak boleh goyang, goncang kemana angin yang kencang, kemana musim yang datang. Tidak, ya, musim itu yang menyesuaikan dengan iman, bukan iman menyesuaikan dengan musim. Itulah yang istiqomah. Ini yang kita sampaikan khatib Jumat PDP kemarin, judulnya tentang istiqomah. Iman itu begitu terhujam, ya. Yang mana yang Islam? Yang Islam itu adalah batang, pokok kayunya zahir, harus nampak. Islam itu harus diperlihatkan. Ada orang yang narasinya begini, ngapain sholat ke masjid, di rumah aja kan bisa sholat. Tidak, memang boleh di rumah, boleh sah secara fikih sah. Tetapi orang yang sholat di rumah itu periodenya periode Makkiyah. Sedangkan Rasulullah ketika hijrah periode Madinah harus terang-terangan. Ya, kita hari ini periodenya apa ini? Periode berkemajuan. Ya, tak boleh takut-takut menjelaskan keislaman kita, tampilkan keislaman kita dengan baik. Coba lihat Piala Dunia, kotar tuan rumahnya, ramai orang masuk Islam karena kotar itu menunjukkan akhlak. Inilah Islam itu. Kalian berbicara Islam di Eropa, di Amerika, Islam itu jorok, Islam itu tidak disiplin, Islam itu beringas, brutal, radikal. Coba kalian lihat hari ini, inilah Islam itu. Secara tidak langsung begitulah kira-kira kotar menyambut tamu-tamunya Piala Dunia. Dia siapkan semua. Allah gerakkan hati bule-bule itu masuk Islam. Ternyata tidak Islam. Ternyata luar biasa. Kebetulan tuan rumahnya orang yang kaya di dunia. Disupport semua, ya, disupport semua. Mau apa dikasih. Mereka memperlihatkan Islam. Negeri Qatar itu negerinya ulama, negerinya almarhum Syekh Yusuf Qaradawi yang baru wafat beberapa bulan yang lalu. Beliau yang membina mentarbiyah Qatar itu. Negeri Qatar itu menjadi negeri yang beradab, berakhlak, berilmu, berkemajuan. Jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu harus dilihatkan, tidak boleh disembunyi-sembunyikan, harus dinampakkan. Maka kata Allah, tarahum ruk'an sujada, umat Muhammad itu terlihat mereka rukuk dan sujud. Bagaimana mungkin kita bisa melihat mereka kalau mereka itu sholatnya di rumah? Ya, oke lah dia sholat di rumah, tak apa. Wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan membesarkan syiar Allah, maka itu tanda hatinya tenang dan damai. Tandanya dia beriman, rajinnya ke masjid, syiarnya. Melihat umat Islam ini ramai ke masjid, memutih, ramai ke masjid. Umat yang lain itu, musuh-musuh Allah itu ketakutan.
Belum lagi angkat senjata, rajin aja datang ke masjid, datang ke musuh, apalagi dia berbicara masalah jihad, masalah perang dan sebagainya, paling ditakuti ya. Sedangkan datang ke masjid tepat waktu berjamaah memutih ramai, yang lain sudah pada takut, tidak bisa dilawan. Mereka kompak. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, pertama iman. Syarat yang kedua agar bisa mendapatkan doa malaikat ini adalah faghfir lil ladzina tabu. Yang kedua taubat. Taubat itu ada yang memperbaharui taubat, ada taubat besar. Kalau taubat besar itulah istilah hari ini hijrah. Komunitas artis hijrah, komunitas selebriti hijrah, komunitas pemuda-pemudi hijrah. Hijrah istilah hari ini itu taubat. Dulu istilahnya taubat. Sekarang taubat itu kurang ngetren. Hijrah. Saya sudah hijrah. Begitu ya. Itu istilah hari ini hijrah. Dulu aku taubat, itu istilah lama. Hari ini saya sudah hijrah. Saya tak mau lagi. Sudah hijrah total. Jadi yang kedua adalah hijrah atau bertaubat. Taubat besar, betul-betul ya. Taubat dan nasuha. Nah, kalau jemaah sudah istiqamah salatnya, istiqamah zikirnya, istiqamah puasa sunnahnya, amalia wajib dan sunnahnya sudah berjalan, maka bagi jemaah ini namanya adalah jaddidul istighfar, jaddidul taubah, yaitu memperbaharui taubat. Minimal setiap selesai sholat itu kita baca istighfar 3 kali, itu minimal. Sebenarnya masih banyak, ya kan? Harus ramai, harus banyak, diulang-ulang. Ya 10 kali pun tidak masalah. Tapi kan jemaah kita ini berposa, ya, dalam mona istighfar imam, itu kan 3 kali saja. Allah itu kan, jadi berposa. Padahal disunnahkan itu istighfar itu banyak kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu itu 10 kali, kan gitu. Itu adalah sunnahnya begitu. Tapi karena masyarakat perkotaan ini yang instan dan mau cepat pulang, cukup istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, Allahumma antas salam, al-fatihah, masuk ke doa. Ada yang begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sempat baca Allahumma antas salam, Allahumma antas jalan, itu langsung cabut. Nah, cuma oleh Allah semakin banyak semakin bagus. Jadi bagi bapak haji, ibu hajah, para jemaah yang sudah istiqomah, bukan taubat besar namanya, tapi memperbaharui taubat, memperbaharui istighfar, perbanyak istighfar setiap selesai sholat. Astagfirullahaladzim, memperbanyak istighfar. Jadi orang-orang yang terus bertaubat, memperbaharui taubatnya, terus melakukan amal-amal saleh, menjauhi maksiat dan munkar, maka ini adalah poin golongan yang kedua mendapatkan doa malaikat. Yang ketiga, wattaba'u sabilak. Yang ketiga syaratnya agar kita mendapatkan doa malaikat adalah mengikuti jalan Allah. Apa jalan Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan. Ya. Jadi kalau Bapak sesat di jalan di Mekah, Madinah, pergi umrah, pergi haji, dan bisa berbahasa Arab, namanya sama syekh-syekh itu. Nah, ada apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tahu dia tu? Oh itu nomor hotel kalau itu. Dan pandai bahasa Arab kan? Dan pandai bahasa Arab, booking hotel ya kan? Berapa orang? Kamu asfras, biasa ini kamu asfras, ada al-fudu, katanya kan? Film ghurfah, kan? Berapa orang? Tak tahu berhitung. Arba'a raka'atin, itu kata Uwas. Kata Ustaz Somad. Arba'a raka'atin, oh ya Allah, macam.
Ya kan itu. Sesat di jalan, tak tahu jalan, tak pandai ngomong bahasa Arab, bilang Mazda, haji, ya kan gitu kan Sayyidi, ihdinas siratal mustaqim. Bilang aja begitu. Atau dia itu, ini jalannya. Jadi bahasa Arab itu simpel. Orang yang rajin sholat, rajin zikir bisa bahasa Arab. Tak perlu pakai kursus lagi. Ya, rajin sholat, rajin berwirid, rajin berzikir, bisa dia bahasa Arab. Ya, orang-orang di Arab pun tidak berbahasa Arab lagi. Jokowi katanya. Tidak berbahasa Arab lagi dia. Ya, dia yang berbahasa Indonesia. Karena yang rajin shopping itu orang Indonesia. Mau tak mau dia harus minta berbahasa Indonesia. Tidak berbahasa Arab lagi dia yang jual-jual itu. Dia tinggalkan yang bahasa Arabnya. Mungkin sesama dia baru berbahasa Arab. Kalau ke jemaah haji jemaah umroh dia bahasa Indonesia. Itulah hebatnya mereka. Jemaah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikuti jalan Allah. Mana jalan Allah ini? Dinul Islam. Agama Allah ini agama yang hanif, yang lurus. Dinul Islam. Dinul Islam itu adalah Islam yang kafah. Islam yang totalitas, kafah, menyeluruh, ya, semuanya, ya, akidah yang sahihah, akidah yang benar, tidak akidah yang melenceng, menjadi penganut aliran sesat, Syiah dan lain sebagainya. Lurus akidah yang sehat, akidah yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasul, para sahabat, ulama salafus saleh dan ulama kita. Lenceng-lenceng, ya, akidah yang benar, ibadah yang benar, bermuamalah ekonomi syariah, ekonomi Islam yang benar, politik siasa Islam yang benar. Bagaimana politik Islam itu menyatukan yang berpisah, ya kan? Nah, itu politik Islam, bukan memisahkan yang bersatu. Dibusukkan ini, dijelekkan ini, diangkat ini, sikut ini, jatuhkan ini. Tidak, siasat Islam. Semuanya itu bernuansa Islam sesuai dengan ajaran Islam. Maka itulah jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang diberi nikmat. Siapa mereka orang yang diberi nikmat itu? Alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Inilah jalan orang-orang yang shiratal mustaqim. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang yang salihin. Di mana orang-orang salihin itu? Mereka hadir setiap kali dipanggil Allah melalui muazzinnya. Itu yang salihin. Ya. Kalau berbicara agama, baik di lampu kopi, di kedai kopi maupun di Facebook, di WA tinggi-tinggi. Tapi begitu datang azan berkumandang, alhamdulillah hujan. Pengajian itu tinggi tadi, ya. Berkumandang azan diajarkan sholat, alhamdulillah hujan, ya kan? Kaji dalam, kalau mau ngaji dalam kajinya kan, amat kaji tasawufnya tinggi-tinggi, masya Allah. Diajak sholat, alhamdulillah hujan, ya kan? Syariahnya tak jalan itu, tak jalan syariah. Ini salah kaji, ya. Wasuhada wassalihin, yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di halaqah ilmu, yang rajin mendirikan ibadah, itu orang-orang yang soleh insyaallah. Maka ini orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Baru yang terakhir, apa kata malaikat? Muqihim azab al-jahim, dan peliharalah mereka dari azab yang pedih. Jadi malaikat itu menginginkan kita terpelihara dari azab neraka. Kalau malaikat saja menginginkan kita jauh dari neraka, masa kita sendiri mau masuk ke neraka? Iya kan? Malaikat sendiri menginginkan kita itu jauh dari neraka, berarti dekat dengan surga. Tetapi sesungguhnya dalam konsep sufi, bahwa sesungguhnya kita beramal ini bukan karena surga neraka, tetapi ini beramal karena Allah. Makanya dibilangnya, andaikan surga dan neraka tidak ada, apakah kamu masih mau beramal untuknya, mengabdi ibadahnya? Yang begitu kan? Bukan karena surga dan neraka kita beramal, tapi mengharapkan ridho Allah.
Ini yang dikaji guru-guru kita waktu kita nikah itu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Engkau yang aku maksud, keridhaan yang kutuntut. Andai kata memang surga diperuntukkan Allah untuk kita, maka tentu itu adalah rezeki kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena para malaikat menginginkan kita jauh dari azab neraka, tentu kita juga berupaya menjauhkan diri dari azab neraka. Maka realitasnya dari doa itu adalah apa-apa jalan yang menuju surga kita lakukan, apa-apa jalan menuju neraka kita tinggalkan. Itu dia. Kita berdoa, berikan Allah kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi jalan ke neraka itu yang sering kita lalui. Jalan ke surga itu cara kita tempuh. Mana bisa? Ya. Maka antara hati dan mulut dan perbuatan kita tidak seirama. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, jauhkan kami Allah dari neraka, dekatkan kami kepada surga, maka realitasnya sesudah kita sholat, jalan-jalan menuju neraka itu kita jauhi, kita hindari, jalan-jalan menuju surga itu kita hampiri. Gitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita dalam kesempatan ini. Sebenarnya masih banyak lagi ini, kalau dari versi hadis masih banyak lagi ini tentang orang-orang yang mendapatkan doa malaikat. Namun kita khususkan kajiannya pada aspek ayat adab yang sudah. Kalau ada pertanyaan perubahan, silakan. Ada pertanyaan kita? Boleh yang lain, ya. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sampaikan sedikit dari hadis. Orang-orang yang mendapatkan doa malaikat berikutnya versi hadis adalah pertama, alladzi yantaziru shalat fil masjid. Orang-orang yang menunggu salat di masjid. Ini orang mendapat doa malaikat. Kalau bisa kita yang mengintai waktu, bukan waktu yang mengintai kita. Saya lihat hari ini masjid sudah pada masbuk, apalagi subuh, mungkin karena Piala Dunia ya. Ya, masjid itu banyak yang masbuk, itu masih syukur banyak yang masbuk. Ini sepi, ya. Ini aspek Piala Dunia, ya kan?